Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Fidaulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan bisnis. Sebab yang saya akan bahas di sini mengenai pengertian dan manfaatnya, serta cara membangun jaringan bisnis itu sendiri dan kesimpulan. Nah, menurut pengertian, jaringan bisnis ini adalah proses membangun hubungan saling menguntungkan dengan pengusaha lain dan klien yang berpotensial dan klien potensial dan atau pelanggan. Jadi kunci yang tepat untuk membangun jaringan bisnis adalah membentuk hubungan saling menguntungkan. Tujuannya dari membangun jaringan bisnis ini adalah untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Lalu manfaat dari jaringan bisnis itu sendiri, yang pertama yang ada akses ke jaringan profesional yang lebih luas. Bergabung dengan grup jaringan bisnis membuat bisnis akan memiliki akses ke jaringan profesional yang lebih luas. Ini dapat membantu jika bisnis kita dalam mencari klien atau kolaborator baru. Yang kedua, peluang untuk membangun hubungan. Jaringan bisnis dapat memberi kita peluang untuk membangun hubungan dengan profesional lain dan dapat membantu dalam kehidupan pribadi dan profesional bisnis kita. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jaringan bisnis juga dapat menjadi kesempatan belajar yang luar biasa. Kita dapat belajar tentang industri dan tren baru, dan kita bahkan mungkin bisa memiliki kesempatan untuk berbicara dengan para ahli di bidang kita. Lalu, cara membangun jaringan bisnis yang pertama yaitu tingkatkan kontak jaringan. Dari referral, kita juga bisa membangun jaringan bisnis yang kuat dengan lebih mudah. Dan mereka tidak harus berada di tempat kerja atau sekolah yang sama untuk saling mengenal. Kita bisa berkenalan dari seminar, workshop, atau acara lainnya yang bertemu dengan banyak orang. Kartu nama juga dapat digunakan di dunia profesional sederhananya, tetapi kartu nama ini sangat penting ketika membangun jaringan untuk bisnis kita. Dan selalu berikan kartu nama kita saat bertemu dengan mitra bisnis dan orang baru. Sebelum melakukan hal tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui cara membangun networking terlebih dahulu. Yang ketiga, dimulai dengan website LinkID. LinkID dikenal sebagai salah satu platform yang digunakan para profesional untuk membangun jaringan dalam karir mereka. Gunakan platform ini untuk terhubung dengan orang baru dari mantan kolega dan karyawan. Sebelum membangun jaringan, pastikan profil LinkID kita diperbarui secara profesional. Yang ketiga, memperluas platform media sosial yang Anda gunakan. LinkID saat ini dianggap sebagai salah satu platform yang tepat untuk membuka jaringan bagi profesional. Tetapi ini bukan satu-satunya tempat Anda dapat membangun jaringan online. Jangan batasi akun di jaringan sosial kita hanya untuk satu platform saja, tapi cobalah untuk mencoba di seluruh platform yang ada. Dan jika karya kita mengandung komponen visual, kita juga dapat menggunakan media sosial lain seperti Facebook, Twitter, Pinterest, dan Instagram untuk membangun jaringan online kita. Akan lebih baik jika kita membuat situs web pribadi kita sendiri. Yang keempat, tinjauan networking. Sebelum memulai membangun jaringan dengan orang yang baru secara online, sebaiknya hubungi koneksi yang sudah ada terlebih dahulu. Ini adalah langkah awal membangun hubungan dengan individu yang sudah Anda kenal. Dapat memberikan dukungan yang lebih kuat dan meningkatkan rasa terhubung kita. Yang kelima, bergabung dengan grup media sosial. Temukan dan bergabunglah dengan grup media sosial yang memiliki bidang minat yang kita cari. Ini dapat dilakukan di LinkedIn, Twitter, atau Facebook. Dalam grup, kita dapat menemukan diskusi di mana kita dapat memiliki latar belakang profesional yang sama dengan kita dengan orang yang tepat. Lalu yang keenam, di sini jangan ragu memberikan bantuan. Saat kita membangun jaringan secara online, memberikan bantuan adalah hal yang paling positif. Misalnya kita menghubungi mereka dan menawarkan diri untuk menjadi referensi bagi mereka. Tindakan sederhana ini dapat membuat kita dikenal dan membuat kita dapat menciptakan hubungan yang timbal balik yang kuat, karena jaringan yang sukses didasarkan pada saling membantu. Yang ketujuh adalah cobalah untuk terhubung ke kehidupan nyata. Sangat mungkin untuk memulai jaringan secara online, tetapi menggabungkan dengan interaksi dalam kehidupan nyata juga penting. Misalnya, jika kita ingin lebih mendalami hubungan dengan seseorang yang telah Anda kenal secara online, mengusulkan pertemuan langsung seperti minum kopi atau makan siang bisa menjadi langkah yang baik. Membangun jaringan secara online memiliki manfaatnya, tetapi tidak dapat menggantikan interaksi langsung dalam memahami orang secara lebih baik dan menghindari potensi
mengatasi kesalahpahaman. Yang ke-8, sabar membangun jaringan online. Mengembangkan hubungan memang memerlukan waktu, tetapi dengan konsistensi Anda dapat memperluas pemahaman tentang para profesional dan jaringan kita. Ini membuka pintu bagi peluang pekerja baru yang sesuai dengan perkembangan karir kita. Namun penting untuk tidak terlalu mendesak, terutama jika kita ingin mengejar peluang pekerjaan melalui jaringan kita. Saat membangun jaringan online, sebaiknya hindari permintaan pekerjaan yang terlalu langsung, dan pendekatan ini dapat merusak kemungkinan sukses kita di masa depan. Kesimpulan yang dapat saya pelajari adalah yang pertama, jaringan bisnis yang kuat dapat membantu kita menemukan prospek dan pelanggan baru, membangun hubungan dengan mitra dan investor, dan meningkatkan peluang kerjasama, memperoleh informasi dan pengetahuan baru, serta memperluas jangkauan bisnis, menciptakan prospek, menjadi relasi kerja sama bisnis, tetap terhubung dengan topik bisnis terkini, dan menjadi unggul kompetitif perusahaan. Untuk membangun jaringan bisnis, kita dapat yang pertama terus terhubung dengan orang-orang dalam industri kita, belajar dari pengalaman mereka dan mencari peluang untuk berkolaborasi, dan menjalin hubungan baik atau koneksi dengan berbagai pihak, menciptakan tindakan yang strategis dan fokus terhadap pencapaian tujuan dan kerjasama. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.